video sebelumnya dikatakan, ketika Chiko mengecup dahi Renata, tiba-tiba saja Renata jatuh pingsan. Chiko berusaha membangunkan Renata dengan cara mengguncang-guncangkan bahunya sambil sesekali memanggil namanya. "Rena, ayo bangun. Kau kenapa?" Akhirnya Renata pun terbangun. Dia memegang kepalanya sambil mengernyitkan dahinya. "Kau tak apa-apa, Rena?" tanya Chiko dengan nada cemas. "Memangnya aku kenapa?" tanya Renata balik. "Astaga, tadi tuh kamu pingsan. Apa kau tak ingat, Rena?" Renata menggeleng pelan. "Ya sudah, lebih baik kita pulang. Hujan memang sudah berhenti, tetapi masih ada sedikit gerimis." Chiko berpikir, tidak mengapa pulang dalam keadaan gerimis seperti ini. Ia takut entah apa yang akan terjadi pada Renata berikutnya jika ia memilih tetap bertahan di rumah kosong itu. Chiko memapah Renata yang sepertinya masih sedikit lemas. Tetapi ketika mereka melangkah keluar, tiba-tiba saja Chiko mendengar ada seseorang menggedor pintu dari dalam kamar. Chiko menghentikan langkahnya dan memalingkan wajahnya. Ketukan itu terdengar lagi, dan Chiko yang penasaran berniat memeriksanya. Tetapi Renata menahan lengannya dan memintanya untuk segera pulang saja. Walaupun penasaran, tetapi Chiko memilih menuruti ucapan Renata. Mereka pun segera meninggalkan rumah kosong tersebut. Selama perjalanan pulang, ada sedikit kejanggalan dari sikap Renata. Ia lebih banyak bicara dari biasanya. Nada bicaranya juga sedikit genit, dan ia tak henti memeluk erat-erat pinggang Chiko. Ia bahkan sempat mencium bahu Chiko, sesuatu yang tak pernah dilakukan Renata sebelumnya. Karena Renata sendiri adalah seorang gadis pemalu. Chiko sedikit bingung, tetapi ia menduga jika sikap Renata itu mungkin ada hubungannya dengan lamaran yang baru saja ia lakukan. Mungkin Renata terlalu bahagia dan mengekspresikannya dengan sikap manja kepada Chiko. Tak lama, sampailah mereka di rumah Renata. Saat itu sudah jam 8 malam. Bu Heni menyambut mereka dengan wajah cemas. Tanpa mengucapkan salam, Renata langsung memamerkan cincin lamaran Chiko di depan mata Bu Heni. Bu Heni melihat cincin itu, lalu matanya pun berbinar bahagia. Ia bahkan mencium pipi Renata. "Terima kasih Nak Chiko, sudah mau menunjukkan keseriusanmu pada Renata." Dan Chiko menjawab, jika itu sudah menjadi keharusan baginya. Chiko lalu pamit pulang, meninggalkan Renata dan ibunya.
Tetapi yang tak disadari Ciko, dari balik punggungnya ada seseorang yang menyunggingkan senyum misterius. Keesokan harinya, Ciko bekerja seperti biasa di kantornya. Hari itu, pekerjaannya lumayan banyak. Ciko bertekad akan menyelesaikan semua pekerjaannya hari itu juga. Menjelang sore hari, teman-teman kantornya sudah pada pulang. Salah seorang temannya bertanya, kenapa Ciko tak pulang? Ciko menggeleng dan berkata ingin lembur saat itu. Tak lama, ponsel Ciko berdering. Di layarnya tertera nama Renata. Ciko pun menjawab telepon tersebut. Di seberang telepon terdengar suara Renata yang meminta Ciko mampir ke rumahnya sebentar sebelum Ciko pulang. Ciko menjawab jika hari itu ia ingin menyelesaikan pekerjaannya. Renata berkata, jika ia tak mau tahu alasan Ciko. Pokoknya, Ciko harus ke rumahnya sekarang juga. Lalu terdengar suara tanda panggilan sudah ditutup. Ciko menatap layar ponselnya. Apa ia telah salah tangkap? Kok sepertinya Renata marah padanya. Tidak seperti biasanya. Biasanya, Renata selalu mengucapkan salam sebelum menutup telepon. Ini kenapa? Tiba-tiba, Renata menutup telepon begitu saja. Ciko membuat kesimpulan. Mungkin Renata lagi sensitif saja. Tetapi, walaupun begitu, Ciko tetap memutuskan melanjutkan pekerjaannya. Dia tak ingin menunda-nunda lagi, karena jika ditunda lagi, kerjaan itu akan semakin menumpuk di keesokan harinya. 2 jam kemudian, Ciko berhasil menyelesaikan semuanya. Ia meregangkan sedikit otot-otot tubuhnya yang kaku. Ia melirik jam di ponselnya. Ternyata sudah jam 7 malam. Ciko mematikan komputer, lalu mengemasi barang-barangnya. Ciko pun melajukan kendaraannya menuju rumah Renata. Ia berharap dugaannya tentang Renata adalah salah besar. Tak lama, sampailah ia di rumah kekasihnya itu. Ia mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Lalu, pintu pun terbuka. Renata berdiri di hadapannya dengan raut wajah cemburu. Mau ngapain datang jam segini? Tanya Renata dengan nada sedikit membentak. Ciko memandang lama wajah Renata. Sejak kapan Renata berani membentaknya? Renata, gadis yang selalu bicara lembut, bahkan bisa dibilang tak pernah marah. Kali ini, ia berbicara dengan nada tinggi. Ciko menghembuskan nafas berat. Ia berusaha memahami reaksi Renata yang agak aneh hari ini. Tetapi, semakin ia berusaha memahami, semakin sulit rasanya. Rena, aku tadi banyak kerjaan. Aku sengaja ngambil lembur, supaya besok kerjaanku gak banyak lagi. Ucap Ciko berusaha memberi pengertian pada Renata.
Sudahlah, bilang saja kau bertemu wanita lain. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, Renata membanting pintu di depan hidung Ciko. Ciko tertegun di tempatnya. Ia tak percaya apa yang sudah terjadi. Dan tiba-tiba pintu kembali membuka. Kali ini bukan Renata, tetapi Bu Heni yang membuka pintu. Ada apa, Nak Ciko? Ibu dengar tadi pintu dibanting. Kalian berantem ya? Tanya Bu Heni dengan nada cemas. Ciko menjawab, jika saat ini ia pun tak mengerti kenapa Renata bisa bersikap seperti itu. Kenapa Renata bisa semarah itu? Dulu, bukankah ia juga pernah lembur? Tetapi Renata sama sekali tak mempermasalahkannya. Tetapi untuk kali ini, kenapa Renata bereaksi seagresif itu? Bu Heni merasa iba melihat Ciko. Ia meminta Ciko untuk pulang saja ke rumah. Soal Renata, biar ia yang urus. Ciko pamit pulang dengan hati yang masih mengganjal dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Esoknya, sepulang kerja, Ciko menyempatkan diri mampir ke rumah Renata. Ia ingin menyelesaikan permasalahan mereka semalam. Ketika ia sampai, ia melihat seseorang sedang menyiram tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah tersebut. Rena, panggil Ciko. Ternyata itu Renata. Renata yang mendengar namanya dipanggil, langsung membalikkan badan untuk melihat siapa yang telah memanggilnya. Melihat Ciko yang datang, Renata langsung tersenyum lebar. Ia mematikan keran air, lalu tahu-tahu ia menubruk tubuh Ciko. Renata memeluknya erat-erat. Ciko semakin bingung. Bukankah terakhir mereka bertemu, Renata dalam keadaan murka luar biasa? Tapi kali ini ia bersikap agak manja. Kamu sudah makan, sayang? Tanya Renata dengan nada sedikit genit, yang lagi-lagi membuat Ciko bingung. Sejak kapan Renata jadi centil seperti ini? Belum sempat terjawab pertanyaannya, tahu-tahu Renata menarik tangan Ciko dan membawanya masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, Renata dengan sedikit berteriak, bertanya pada Bu Heni, apakah masakan sudah siap? Yang dijawab Bu Heni, sebentar lagi. Dan tahu-tahu Renata berkata dengan nada nyelekit, kok lama banget sih? Ibu dari tadi ngapain aja? Ciko tidak mempercayai pendengarannya. Ini tidak seperti Renata. Renata yang sebenarnya bukan wanita yang suka berbicara dengan nada tinggi, apalagi terhadap ibu kandungnya. Ciko menegur Renata dan memperingatkannya untuk merendahkan suaranya ketika sedang berbicara. Renata melihat Ciko dengan tatapan tak senang. Memangnya kenapa? Tanya Renata sinis. Belum sempat Ciko menjawab, tahu-tahu Bu Heni datang sambil membawa sebuah nampan. Di atasnya tertata mangkok-mangkok yang berisi lauk dan sayuran.
Ciko spontan bangkit untuk membantu Bu Heni. Tetapi Renata menahan bahunya dan berkata, "Sudah, biarkan saja ibu yang hidangin. Kamu duduk aja di sini sama aku," ujar Renata manja. Ciko mulai habis kesabaran. Ingin rasanya ia membentak Renata. Tetapi Bu Heni memberinya pandangan penuh arti. Seakan-akan meminta Ciko untuk tidak membantah Renata. Mereka bertiga makan bersama. Tetapi suasana semakin janggal dengan tingkah Renata yang sangat aneh. Ia tak berhenti mengoceh. Ia juga memaksa untuk menyuapi Ciko. Tentu saja Ciko menolak. Bagaimana bisa mereka suap-suapan di depan mata Bu Heni? Walaupun statusnya mereka berpacaran, tetapi bagi Ciko tidaklah etis bermesra-mesraan di depan Bu Heni. Walaupun Bu Heni ibu kandung Renata dan calon ibu mertuanya. Bu Heni lagi-lagi memberi isyarat mengangguk untuk Ciko menuruti kemauan Renata. Dengan enggan, Ciko pun membuka mulutnya supaya Renata bisa menyuapinya. Renata tertawa senang. Bahkan ia seperti anak kecil mendaratkan ciuman ke pipi Ciko. Ciko terkejut dan menjadi salah tingkah. Ia mengalihkan pandangannya ke Bu Heni, yang juga terlihat sama terkejutnya. Ciko berusaha menahan rasa kesalnya pada Renata. Itu semua dilakukan demi Bu Heni. Ketika mereka selesai makan, Bu Heni mengangkat piring kotor dan membawanya ke wastafel. Ciko bangkit dari duduknya. Ia mengangkat 2 mangkok kotor untuk membantu Bu Heni. Dan terjadi lagi. Renata dengan nada mengancam menyuruh Ciko menaruh kembali mangkok-mangkok itu dan biarkan ibunya yang mengerjakannya. Habis sudah kesabaran Ciko. Untuk pertama kalinya, Ciko membentak Renata dengan nada tinggi. Mendengar itu, Bu Heni dengan tergopoh-gopoh mendatangi mereka berdua dan bertanya ada apa. "Kau ini kenapa sih, Rena?" bentak Ciko dengan wajah merah padam menahan emosi. "Kamu jahat!" teriak Renata, lalu berlari masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Ciko meremas rambutnya. Ada sedikit penyesalan karena ia telah membentak wanita yang dicintainya. Tapi Ciko tidak bisa memungkiri jika Renata sudah sangat keterlaluan. Ia memperlakukan ibunya seperti pembantu saja. Dan Ciko tak suka itu. Bu Heni berusaha menyabarkan Ciko. Dan ia meminta maaf atas kelakuan Renata barusan. Bukan ibu yang harus minta maaf, tapi Rena yang seharusnya melakukan itu pada ibu. "Sudahlah nak Ciko, tidak apa-apa. Lebih baik kamu temui Rena. Berbaikanlah dengannya dan jangan pikirkan ibu. Ibu cuma minta kalian akur. Itu saja sudah cukup bagi ibu," ujar Bu Heni dengan sedikit memohon. Kalau bukan karena Bu Heni, sebenarnya Ciko malas melakukannya.
Sudah jelas Renata yang keterlaluan. Kenapa harus dia yang membujuknya? Ciko membuka pintu kamar Renata. Renata sedang duduk di pinggir ranjang. Wajahnya terlihat masih cemburu. Ciko melangkah mendekat, lalu duduk di sebelahnya. "Aku minta maaf," ucap Ciko ogah-ogahan. Lalu Ciko kembali berkata, "Aku hanya terkejut melihat perubahan sikapmu. Sebenarnya kau kenapa, Rena? Apa kau punya satu masalah yang belum kau ceritakan padaku? Ceritalah, mana tahu aku bisa bantu." Dan tiba-tiba Renata menggenggam erat kedua tangan Ciko dan berkata, "Karena aku sangat mencintaimu, Ciko." Ciko menatap mata Rena. "Apakah selama ini aku tidak mencintaimu, Rena?" tanya Ciko balik. "Beda," jawab Renata. "Loh, apa bedanya?" Lalu dengan tatapan mata penuh arti, Renata berkata, "Karena aku sudah mencintaimu lebih dari 30 tahun."